Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang reaksi eliminasi E1 dan E2 mata kuliah reaksi kimia organik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bajoka Nainggolan MS. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Delima Damayanti Hutapea dengan NIM 4213131076. Saya John Herbert Sialagan dengan NIM 4213331002. Dan saya sendiri, Risya Mensani Purba dengan NIM 4212333100. Dan inilah video kami tentang reaksi eliminasi. Nah, di sini materi yang dibahas adalah yang pertama, membandingkan jenis-jenis reaksi eliminasi. Yang kedua, mekanisme reaksi eliminasi E1 dan E2. Yang ketiga, contoh produk reaksi eliminasi. Dan yang keempat, produk yang dihasilkan dari reaksi dehidrasi alkohol. Nah, yang pertama membandingkan jenis-jenis reaksi eliminasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang sangat penting dalam sintesis alkena. Beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam sintesis alkena yaitu dehidrohalogenasi alkil halida dan dehidrasi alkohol. Nah, untuk gambaran umum dari reaksi eliminasi yaitu sebagai berikut. Dalam banyak kasus, reaksi eliminasi dapat menghasilkan produk lebih dari satu yang berupa senyawa isomernya. Umumnya, salah satu isomer akan terbentuk lebih banyak. Hal ini digambarkan sebagai regioselektivitas. Produk reaksi eliminasi cenderung berupa produk Zaitsev, yaitu alkena yang lebih tersubstitusi karena lebih stabil. Kita perhatikan pada gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut, atom yang terikat pada R akan dilepas, yang artinya reaksi eliminasi atau pelepasan molekul-molekul substrat dari substituennya, dan kemudian pada atom C akan membentuk ikatan rangkap. Selanjutnya, nah, untuk jenis-jenis reaksi eliminasi, yang pertama yaitu reaksi dehidrogenasi, yang kedua reaksi dehidrasi, dan yang ketiga reaksi dehidrohalogenasi. Nah, yang pertama reaksi dehidrogenasi. Proses dehidrogenasi merupakan proses untuk menghilangkan molekul H2 atau hidrogen. Dehidrogenasi pada senyawa alkana menjadi senyawa alkena. Reaksi umumnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu pada proses gambar di bawah dengan menggunakan katalis berupa panas akan melepaskan atom H yang terikat pada atom C, dan kemudian atom C akan menjadi ikatan rangkap, dan kemudian atom C yang terikat akan melepas membentuk H2. Reaksi dehidrogenasi bersifat endotermis
sehingga membutuhkan energi selama reaksi terjadi. Energi pada reaksi endotermis umumnya dapat diperoleh dengan cara menaikkan atau menurunkan suhunya. Yang kedua yaitu reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi merupakan proses umum yang digunakan dalam pembentukan alkena dari alkohol. Dehidrasi sendiri memiliki arti yaitu penghilangan air. Reaksi sederhananya ditunjukkan pada gambar di bawah. Yaitu pada gambar atom C yang mengikat H dan OH kemudian bereaksi dengan katalis asam atau panas akan melepaskan kemudian membentuk H2O atau air, dan kemudian atom C akan membentuk menjadi ikatan tangkap. Tahapan reaksi dehidrasi menggunakan asam sulfat yaitu protonasi pada gugus hidroksil, kemudian terjadi ionisasi pada karbokation, dan kemudian terjadi deprotonasi penghasil alkena. Yang ketiga yaitu reaksi dehidrohalogenasi. Reaksi dehidrohalogenasi merupakan proses penghilangan unsur HX. Dehidrohalogenasi biasanya terjadi pada alkilhadida yang diberlakukan dengan basa kuat seperti kalium hidroksida. Contohnya ketika bromosikloheksana di-treatment dengan KOH dalam larutan alkohol, seperti pada gambar di bawah ini, bahwa bromosikloheksana melepaskan atom Br dan juga H2O. Reaksi dehidrohalogenasi adalah salah satu metode yang paling umum untuk memperkenalkan ikatan baru atau ikatan Ki dan mempersiapkan alkena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resiana. Yang selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, mekanisme reaksi eliminasi E1 dan E2. Mekanisme reaksi eliminasi E1 dan E2. Terdapat dua mekanisme untuk reaksi eliminasi. Yang pertama, mekanisme E2 atau eliminasi bimolekuler. Yang kedua, mekanisme E1 atau eliminasi unimolekuler. Mekanisme E2 dan E1 berbeda dalam waktu pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Mekanisme analog untuk SN2 dan SN1 atau reaksi substitusi nukleofilik. Pada kenyataannya, reaksi E2 dan reaksi SN2 memiliki beberapa kesamaan gambarannya seperti reaksi E1 dan SN1. Nah, kita masuk pada mekanisme E1 atau unimolekuler. Dehidrohalogenasi dari CH3 kali Cl dengan H2O untuk membentuk CH3 2 kali C lengkap CH2 dapat digunakan untuk mengilustrasikan mekanisme kedua dari eliminasi disebut mekanisme E1. Yang pertama, kinetika. Reaksi E1 memperlihatkan urutan pertama kinetik laju dengan K, CH3 kali Cl seperti mekanisme SN1 ketika kinetika menunjukkan bahwa mekanisme reaksi melibatkan lebih dari satu langkah dan langkah lambat itu adalah unimolekuler, hanya melibatkan alkil halida. Yang kedua, mekanisme dua tahap. Penjelasan yang paling sederhana untuk diamati urutan pertama kinetik yaitu reaksi dua tahap. Ikatan pada gugus pergi putus terlebih dahulu sebelum ikatan Pi terbentuk. Kita masuk pada karakteristik lain dari reaksi E1. Karakteristik
Yang pertama kinetika, hasilnya orde pertama. Yang kedua mekanisme, hasil 2 tahap. Yang ketiga identifikasi R, hasilnya halida untuk substitusi bereaksi paling cepat. Yang kedua laju, R3CX lebih besar dari R2CHX lebih besar dari RCH2X. Yang keempat basa, hasilnya basa lemah seperti H2O dan ROH. Yang kelima, gugus yang hilang. Hasilnya, gugus pergi yang baik membuat reaksi lebih cepat karena ikatan pada gugus pergi itu rusak pada tahap pengukuran laju. Dan yang terakhir, pelarut. Hasilnya, pelarut polariter median. Yang ketiga, reaksi SN1 dan E1. Reaksi SN1 dan E1 mempunyai tahap awal yang sama, yaitu pembentukan karbokation. Terjadinya karbokation pada SN1 dan E1 berbeda, bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama, pada reaksi SN1, sebuah nukleofilik menyerang karbokation membentuk produk substitusi. Dan yang kedua, pada reaksi E1, basa memindahkan proton membentuk ikatan baru. Yang keempat, kapan mekanisme E1 dan E2 berlangsung? Karena laju kedua reaksi E1 dan E2 meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah gugus R yang terikat pada karbon atom dengan gugus pergi, kita tidak dapat mengidentifikasi alkyl halida untuk menentukan mekanisme reaksi mana yang terjadi. Kekuatan dari basa adalah faktor yang paling penting dalam menentukan mekanisme untuk eliminasi. Basa kuat menghasilkan mekanisme E2, basa lemah menghasilkan mekanisme E1. Kita masuk pada perbandingan reaksi E1 dan reaksi E2. Mekanisme yang pertama, mekanisme E2 yang pertama lebih umum dan menguntungkan, kedua terbentuk oleh basa kuat yang bermuatan negatif khususnya OH dan OR, yang ketiga reaksinya menghasilkan 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat alkyl halida. Urutan reaktivitas R3CX lebih besar dari R2CHX lebih besar dari RCH2X. Yang kedua, mekanisme E1. Pertama, sedikit menguntungkan karena biasanya dihasilkan campuran dari SN1 dan E1. Dua, terbentuk dari basa lemah, basa netral seperti H2O dan ROH. Dan yang terakhir, mekanisme ini tidak menghasilkan R1 derajat karena yang terakhir perbandingan mekanisme E1 dan E2. Pertama, mekanisme E2 1 langkah, mekanisme E1 2 langkah. Yang kedua, alkyl halida, mekanisme E2 tingkatnya R3X, R3CX lebih besar dari R2CHX, lebih besar dari RCH2X. Mekanisme E1 tingkatnya R3CX lebih besar dari R2CHX, lebih besar dari RCH2X. Yang ketiga, persamaan laju. Mekanisme E2 pertama laju sama dengan KRX B. Yang kedua, kinetika orde kedua. Mekanisme E1 yang pertama laju sama dengan KRX, yang kedua kinetika orde pertama. Yang keempat, stereokimia. Mekanisme E2 pengaturan anti-periplanar dari H dan X. Mekanisme E1 trigonal planar karbokation menengah. Yang kelima, basa. Mekanisme E2 disukai oleh basa kuat. Mekanisme E1 disukai oleh basa lemah. Dan yang keenam, gugus pergi. Mekanisme E2 gugus pergi yang lebih baik menghasilkan reaksi lebih cepat. Mekanisme E1 gugus pergi yang lebih baik menghasilkan reaksi lebih cepat. Pelarut mekanisme E2 disukai oleh pelarut polar akrotik dan mekanisme E1 disukai oleh pelarut akrotik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, John. Mekanisme E2 eliminasi bimolekular. Mekanisme yang paling umum untuk dehidrogenasi adalah mekanisme E2. Misalnya,
CH3 3 kali CBr bereaksi dengan OH akan membentuk CH3 3 kali rangkap 2 CH2 melalui mekanisme E2. Yang pertama, kinetika. Sebuah reaksi orde E2, keduanya kinetik, yaitu reaksi bimolekular dan kedua alkil halida dan basa yang muncul dalam persamaan tingkat KCH3 3 kali CBr min OH. Yang kedua, mekanisme satu tahap. Penjelasan untuk kinetika orde kedua adalah reaksi bersama. Semua ikatan diputus dan dibentuk dalam satu tahap. Yang ketiga, basa. Muncul dalam persamaan tingkat, sehingga tingkat reaksi E2 meningkat seperti meningkatnya basa kuat. Yang keempat, gugus fungsi. Karena ikatan dengan gugus pergi sebagian rusak dalam keadaan transisi, lebih baik gugus pergi lebih cepat bereaksi. Kelima, pelarut. Pelarut aprotik polar meningkatkan laju reaksi E2. Karena pelarut aprotik polar seperti CH3, 2C, rangkap 2O tidak melarutkan anion dengan baik. Basa bermuatan negatif tidak tersembunyi oleh interaksi kuat dengan pelarut, dan basa yang kuat meningkatkan laju reaksi. Yang keenam, identitas alkil halida. Mekanisme dalam cara gugus R mempengaruhi laju reaksi. Karena jumlah gugus R pada karbon dengan kenaikan gugus pergi, laju reaksi meningkat. Tabel karakteristik mekanisme E2. Karakteristik kinetika menghasilkan orde kedua. Karakteristik mekanisme menghasilkan satu langkah. Karakteristik identitas R menghasilkan semakin banyak substitusi atau pengganti halida, reaksi akan semakin cepat, di mana laju R3CX lebih besar dari R2CHX lebih besar dari RCH2X. Karakteristik basa akan menghasilkan dibantu oleh basa kuat. Karakteristik gugus pergi akan menghasilkan semakin banyak gugus pergi, reaksi akan semakin cepat. Karakteristik pelarut akan menghasilkan dibantu oleh pelarut polar aprotik. Yang ketujuh, aturan J-Tev. Dalam kimia organik, aturan J-Tev atau aturan Seitzev adalah suatu aturan empiris dalam memprediksi produk alkena yang disukai dalam reaksi eliminasi. Aturan ini didasari oleh tren umum pada alkena hasil yang diamati oleh kimiawan Rusia Alexander Zaitsev ketika berada di Universitas Kazan dalam berbagai reaksi eliminasi berbeda. Yang ke-8, stereokimia dan reaksi E2. Walaupun reaksi E2 tidak menghasilkan produk dengan pembentukan stereokemik tetrahedral, kondisi transisi terdiri dari 4 atom yang bereaksi pada waktu yang sama, dan mereka hanya akan bereaksi jika mereka mempunyai susunan partikular stereokimia. 9 ciri-ciri stereokimia secara umum. Kondisi transisi dari reaksi E2 terdiri dari 4 atom dari alkil halida, 1 atom hidrogen, 2 atom karbon, dan gugus pergi X. Semua bergabung dalam satu bidang. Yang ketiga, contoh produk reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi E2, aturan Zaitsev. Campuran alkena dapat membentuk dan dehidrohalogenasi dari alkil halida yang memiliki 2 atau lebih atom beta karbon berbeda. Ketika ini terjadi, salah satu produk biasanya mendominasi. Produk utama adalah produk yang lebih stabil, satu dengan ikatan rangkap lebih diganti. Misalnya menghilangkan unsur H dan I, di mana hasil dari 1 iodo, 1 metil sikloheksana, 2 isomer konstitusi
dua isomer konstitusional yang tersubstitusi alkena A, produk utama, dan disubstitusi alkena B, produk samping. Fenomena ini disebut aturan Zaitsev karena tergantung pada kimia manusia yang pertama kali mencatat kecenderungan ini. Next. Reaksi eliminasi E1, aturan Zaitsev. HBr dari 1 bromo 1 metil siklopentana menghasilkan alkena A dan B yang memiliki lebih banyak ikatan rangkap yang tersubstitusi adalah produk utama. Contohnya adalah reaksi dari karbokation dengan H2O sebagai nukleofil menghasilkan produk substitusi reaksi pertama. Selain itu, H2O bertindak sebagai basa pemindah proton yang menghasilkan produk eliminasi, yaitu reaksi kedua. Next. Yang keempat, produk yang dihasilkan dari reaksi dehidrasi alkohol. Reaksi dehidrasi pada umumnya didefinisikan bagi reaksi yang melibatkan pelepasan cairan dari molekul yang bereaksi. Reaksi dehidrasi merupakan subset dari reaksi eliminasi, karena gugus hidroksil min-OH merupakan gugus bebas yang buruk. Pemberi katalis asam, Bronsted seringkali menolong protonasi gugus hidroksil, menjadikan gugus bebas yang adun min-OH 2 positif. Dalam kimia organik terdapat banyak contoh reaksi dehidrasi. Yang A. Konversi alkohol dijadikan eter. 2-ROH menghasilkan ROR ditambah H2O. Yang B. Konversi alkohol dijadikan alkena. RCH2 CHOHR menghasilkan RCH rangkap 2 CHR ditambah H2O. Yang C. Konversi asam karboksilat dijadikan anhidra asam. 2-RCO2H menghasilkan RCO2 kali O ditambah H2O. Yang D. Konversi amida dijadikan nitril. RCONH2 menghasilkan RCN ditambah H2O. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, demikian pemaparan materi kami mengenai reaksi eliminasi E1 dan E2. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.